wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurlaila Yega. Hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis data. Nah, sebelum kita ke sana, ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya teman-teman, yaitu macam-macam statistik untuk analisis data. Jadi ada dua jenis statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, untuk statistik inferensial inilah ada dua macam jenis data. Statistiknya atau jenis datanya adalah data parametrik dan yang kedua adalah data non parametrik. Nah, pada konteks statistik deskriptif, statistik ini digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dengan maksud untuk membuat kesimpulan, kemudian mengkategorikan, kemudian mencoba untuk mengolah. Konteksnya adalah dalam bagaimana menarik kesimpulan dari data lapangan yang sudah kita analisis. Jadi sekali lagi, statistik deskriptif itu adalah kita mencoba menganalisis data yang berserak menjadi suatu bentuk sajian atau satu bentuk penyajian yang itu terdeskripsikan dengan baik. Nah, data statistik deskriptif ini dapat berupa tabel, grafik, kemudian piktogram atau juga penghitungan-penghitungan seperti modus, median, mean dan seterusnya, yang itu termasuk kemudian standar deviasi dan juga perhitungan prosentase. Nah, jadi dalam statistik deskriptif ini tidak ada pengujian signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, tidak ada juga bagaimana kemudian harus normal dan seterusnya. Kenapa? Karena ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan untuk mengeneralisasikan data dari sampel populasi ke sampel. Nah, tetapi kalau statistik inferensial kita akan melihatnya sebagai sebuah statistik yang itu nanti ada sampelnya, ada populasinya, kemudian kita menarik sampel dari populasi itu dilakukan secara random, ada taraf kesalahannya, misalnya taraf kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya adalah 95%. Nah, ini kalau statistik inferensial. Kenapa? Karena kita akan melakukan generalisasi. Nah, statistik inferensial dalam konteks parametrik dan non-parametrik itu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametrik memerlukan beberapa asumsi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Datanya harus banget terdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan tes dan seterusnya itu kalau misalnya dia terdiri dari dua kelompok atau lebih, maka dia harus homogen. Kemudian ada regresi yang harus terpenuhi asumsi linearitasnya. Nah, sementara untuk statistik non parametrik kita tidak perlu memberikan banyak asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus didistribusikan secara normal. Nah, penggunaan dua analisis statistik ini tergantung data yang kita punya, data yang akan kita analisis, teman-teman. Nah, misalnya statistik parametris maka kebanyakan digunakan untuk data yang sifatnya interval dan rasio. Nah, teman-teman mungkin bisa buka lagi YouTube terkait dengan ada 4 jenis data itu ya, NORI, masih ingat ya, nominal, ordinal, rasio dan interval. Nah, kalau untuk statistik parametrik maka kita menggunakan rasio dan interval atau interval dan rasio. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kalau non parametrik kita menggunakan atau menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, selanjutnya terkait dengan analisis data ini kita bisa melihat di bab 2 teman-teman ya. Nah, kita punya hipotesis kan. Hipotesis itu kan jawaban sementara terhadap penelitian yang kita rumuskan masalahnya.
Nah, kalau kemudian kita mengambil atau di bab 4 ini akan menganalisis data, pastilah kita akan menjawab hipotesis yang telah kita duga sebelumnya. Nah, sehingga secara statistik hipotesis tersebut itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya sekaligus juga berbasiskan pada teori. Nah, seperti yang kita pahami ada dua jenis hipotesis, ada hipotesis nol dan hipotesis kerja. Nah, sehingga dalam konteks kita menguji hipotesis ada juga taraf kesalahannya, sehingga kita bisa menaksir hipotesis itu berdasarkan point estimate maupun interval estimate. Kalau point estimate itu berarti kita menaksir satu nilai atau rata-rata atau sampel, kemudian kalau interval estimate jadi penduga kita atau perkiraan tersebut itu ada rata-rata intervalnya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan uji normalitas, hipotesis yang telah dirumuskan itu akan diuji secara parametrik ya teman-teman. Kita akan melakukan uji T, kemudian ada korelasinya atau tidak, terus bagaimana kita nanti akan melihat analisis varian, t-test dan seterusnya. Nah, untuk uji normalitas nanti kita ada videonya tersendiri ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk statistik non parametrik atau statistik deskriptif juga kita bisa melihatnya analisis datanya dengan melakukan triangulasi. Nah, triangulasi teman-teman sudah paham banget ya. Untuk yang teman-teman mengambil pendekatan kualitatif, pasti teman-teman menggunakan model triangulasi ini untuk melakukan keabsahan data. Nah, kalau kemudian teman-teman melakukan triangulasi, maka ada triangulasi teknik misalnya. Triangulasi teknik itu apa? Triangulasi yang kemudian kita melakukan pengambilan teknik, pengambilan datanya dilakukan dengan ada observasi, ada wawancara, sekaligus juga dengan misalnya observasi partisipatif, kemudian wawancara mendalam dan juga dengan dokumentasi. Nah, kemudian kalau triangulasi sumber seperti apa? Kita melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengkonfirmasi data-data yang kita dapatkan dari subjek atau informan penelitian. Kemudian kalau triangulasi waktu seperti apa? Nah, kita hadir ke sana, datang ke sana dalam kondisi waktu atau keadaan yang mungkin lebih berbeda dalam konteks lapangan, yang itu menunjukkan bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan secara sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa melihat dalam konteks satu setting saja. Kira-kira begitu teman-teman ya dalam kita membahas tentang analisis data. Semoga sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana kalian akan menyajikan data penelitian di bab 4 skripsi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.